hari ini Ustadz Thohir akan naik helikopter. Birunya lautan Indonesia menjadi sebuah anugerah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat indah. Indonesia mempunyai lautan yang sangat luas. Subhanallah. Marilah kita jaga kekayaan alam lautan Indonesia untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Perairan yang lebih luas daripada daratan membuat Indonesia disebut sebagai negara maritim. Lalu, Indonesia kenapa disebut sebagai negara agraris juga? Apa alasannya? Mari kita telusuri. Tetap bersama Ustadz Thohir. Pemandangan seperti ini akan kita temui di seluruh wilayah Indonesia. Karena Indonesia subur dan makmur. Inilah mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris. Negara maritim dan juga negara agraris ternyata mempengaruhi rakyatnya, terutama dari jenis-jenis pekerjaan yang berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonominya. Indonesia sebagai negara agraris berarti banyak yang bekerja menjadi seorang petani, pekebun, peladang, dan sebagainya. Luar biasa orang-orang Indonesia bekerja keras, mengolah dengan baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ketika kita memelihara sesuatu tidak kesulitan di bidang pangannya karena melimpahnya tumbuh-tumbuhan. Efek dari negara maritim, ya banyak sekali warga Indonesia yang ada di tepi pantai bekerja sebagai nelayan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 menit 1 ilmu. Suatu ketika seorang ulama besar Ibrahim bin Adham menziarahi Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampai di Masjid Nabawi, beliau pun istirahat. Penjaga masjid yang tidak mengenal beliau mengusir beliau dan melemparkannya keluar dari masjid. Beliau pun jatuh di kaki seorang pria tua yang miskin. Pria tua itu pun mengajaknya pulang ke rumahnya, menjamunya. Selama beberapa hari Ibrahim bin Adham tinggal di sana. Tiap malam orang tua itu membuat roti dan setiap kali masukkan adonan itu ke dalam oven, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengeluarkannya, ia ucapkan Alhamdulillah. Ibrahim bin Adham bertanya, "Wahai bapak, apakah engkau tidak punya doa yang lain?" Pria itu menjawab, "Aku tidak punya doa yang lain. Selama 15 tahun aku berdoa dengan doa ini Bismillah dan Alhamdulillah semuanya dikabulkan Allah kecuali satu hal. Aku ingin bertemu Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar, orang yang mulia." Ibrahim menjawab, "Wahai bapak, sungguh doamu telah dikabulkan. Bahkan engkau lebih mulia dari Ibrahim bin Adham. Allah telah melemparkan ia tepat di kakimu. Akulah Ibrahim bin Adham." Jangan remehkan basmalah dan Alhamdulillah. Contoh sedekah bumi yang kita lihat ini adalah sedekah bumi di desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarjo, Blora. Blora itu pulau di kota ya, kota di daerah Jawa Tengah. Biasanya sedekah bumi dilaksanakan setelah panen untuk
mensyukuri pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyisihkan sebagian hasil panennya, dibuat gunungan dan dimakan bersama-sama. Alhamdulillah, kegiatan seperti ini merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada juga sedekah, namanya sedekah laut. Sebenarnya sama konsepnya, tapi Ustadz kurang sependapat sedikit karena mubazir. Beberapa makanan yang sudah dimasak dibuat gunungan lalu diarak ke